Hubungan kelembagaan. Hubungan dengan pihak eksternal yang dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan barang milik daerah adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat. Masyarakat dapat melakukan sewa atas barang milik daerah berupa sebagian tanah, sebagian bangunan untuk dijadikan kantin atau pemanfaatan lain dalam bentuk peningkatan ekonomi. 2. Perbankan, perusahaan. Perbankan dapat melakukan sewa dan BGS atau BSG atas tanah pemerintah. 3. TNI, Polri. TNI, Polri dapat melakukan pinjam pakai barang milik daerah tanah, kendaraan atau bangunan pemerintah untuk jangka panjang atau jangka pendek. 3. TNI, Polri. TNI, Polri dapat melakukan pinjam pakai barang milik daerah tanah, kendaraan atau bangunan pemerintah untuk jangka panjang atau jangka pendek. Permasalahan. 1. Belum adanya alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pemanfaatan barang milik daerah. 2. Database barang milik daerah yang belum detail sehingga pemanfaatan barang milik daerah jadi terhambat. 3. Belum tertib dan optimalnya inventarisasi pengelolaan BMD, sehingga pelaksanaan manajemen aset tidak tertata dengan baik. Strategi penyelesaian. 1. Jangka pendek. Informasi BMD yang akurat dan bisa dilaporkan secara real-time. Menyusun fitur aplikasi yang dapat memudahkan bidang aset mengambil langkah pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. Tersedianya peralatan pendukung yang sesuai. Tersedianya website, aplikasi pemanfaatan barang milik daerah. 2. Jangka menengah. Penggunaan website, aplikasi pemanfaatan barang milik daerah. Penyampaian laporan pengelolaan BMD akurat dan tepat waktu. Penyampaian data secara real-time dapat dilakukan saat penyusun kebijakan pengelolaan BMD. 3. Jangka panjang penyusunan kebijakan tentang pengelolaan BMD, semua aset dari KIP A, KIP B, KIP C, KIP D, KIP E, dan KIP F, secara informatif, efektif dan efisien. Meningkatnya pemanfaatan barang milik daerah dan transparansi pemanfaatan barang milik daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B yang terdiri dari saya, Dedi Irawan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur, Bapak Adi Irawan dari BPKAD Kabupaten Banyuasin, Bapak Ahmad Al-Farisi dari Protokol Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Yuraida Royani dari BKD Provinsi Sumatera Selatan, dan Bapak Supriyadi dari Sekcam Kemuning. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas dari Bapak Insinyur Ibrahim dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator, dan ini merupakan tugas kelompok. Untuk itu kepada Bapak Adi Irawan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Pak Supriyadi, terima kasih atas tanggapannya. Kita akan coba menanggapi. Bicara masalah hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kita mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, yaitu hubungan kelembagaan antara Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin, di mana kedua instansi ini mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana Kementerian Dalam Negeri merupakan pembina bagi pemerintah daerah dalam hal mengelola barang milik daerah. Hal ini dengan dituangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Nah, apa hubungan organisasi digital yang terjadi di antara kedua lembaga ini? Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri itu mencanangkan aplikasi terbaru dalam pengelolaan barang milik daerah, yaitu eBMD, di
di mana aplikasi ini sangat terbaru, dengan fitur terbaru, dengan format laporan terbaru, dan dengan server serta jenis database yang terbaru. Hal ini menjadi gap kami, isu aktual kami, di mana pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah ada aplikasi pengelolaan barang milik daerah, yaitu Simda Barang Milik Daerah. Atas aplikasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri ini akan menjadi permasalahan kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Bidang Aset. Untuk itu, strategi yang kami ambil dalam hal ini adalah melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens kepada Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fitur terbarunya, hal-hal apa saja yang menjadi perubahan dari aplikasi terbaru ini, dan penyesuaian database. Setelah kami mengetahui kelebihan dari aplikasi ini, jenis database dan server, maka kami mencoba mengadopsi ke aplikasi yang sudah ada di pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan cara mensinkronisasikan database-nya, mensinkronisasikan dan melakukan penyesuaian terhadap format-format laporan yang ada di aplikasi, sehingga nanti pada saatnya database pemerintah Kabupaten Banyuasin akan kami migrasikan ke aplikasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga nanti proses data, proses migrasi data, proses pelaporan tentang pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan baik. Demikian Pak Supriyadi. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Adi Irawan. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Yuraida Royani untuk menanggapi apa yang menjadi atau apa yang sudah dipresentasikan oleh Bapak Adi Irawan tersebut. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya hanya akan bertanya sedikit mengenai apakah rencana aksi perubahan yang akan dilakukan ini sudah sesuai dengan agenda pembelajaran agenda 3 yang terkait dengan organisasi digital. Terima kasih. Baik Mbak Ida, terima kasih atas pertanyaannya. Erat sekali hubungannya dengan materi pembelajaran kita, yaitu organisasi digital, di mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengelolaan barang milik daerahnya itu sudah berbasis digital. Dalam hal ini pemanfaatan fitur atau aplikasi pengelolaan barang milik daerah. Sehingga semua informasi terkait dengan database barang milik daerah yang ada di Kabupaten Banyuasin itu sudah terdigitalisasi melalui satu aplikasi dan dikumpulkan di dalam server yang ada di pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga kapanpun data itu diperlukan kita siap sedia. Jadi pembelajaran digitalisasi juga kami itu sebarkan ke seluruh pengurus barang yang ada di pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui pelatihan-pelatihan fitur aplikasi Simda Barang Milik Daerah. Mungkin itu Mbak Ida tanggapannya. Terima kasih Ibu Yuraida Royani atas tanggapannya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ahmad Al-Farisi, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Sedikit yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa strategi sinkronisasi yang dilakukan dalam menganalisis kasus hubungan kelembagaan dan organisasi digital untuk menyelesaikan masalah tersebut? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ici. Terkait dengan permasalahan tersebut, adapun strategi penyelesaian masalahnya adalah dengan 3 cara. Yang pertama, kita mencoba memperkuat informasi tentang barang milik daerah secara detail, dan sebaran informasi ini kita sebarkan ke pihak-pihak terkait seperti masyarakat, TNI Polri, dan seluruh pengguna pemanfaatan barang milik daerah. Yang kedua, kita akan mencoba membuat laporan secara real time tentang kondisi barang milik daerah, sehingga ini bisa menjadi pijakan kita dalam melakukan pengambilan keputusan tentang kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Yang terakhir, kita akan mengupdate seluruh database barang milik daerah
dan membuat pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang daerah. Sehingga pemanfaatan barang milik daerah yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat, pihak eksternal atau lembaga lain itu dapat berjalan dengan baik. Demikian Pak Ici. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Al-Farisi. Untuk yang selanjutnya Bapak Supriyadi, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi hasil paparan PPT rekan kami ataupun mewakili kelompok kita, yaitu Mas Adi Irawan. Kira-kira Mas Adi, dalam kasus ini faktor eksternal apa yang paling menjadi perhatian dari Mas Adi dalam menyelesaikan strategi sinkronisasi hubungan kelembagaan dan organisasi digital? Itu saja Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas pertanyaannya. Faktor eksternal apa yang sangat mempengaruhi dalam hubungan kelembagaan serta organisasi digital? Dalam pemanfaatan barang milik daerah, faktor eksternal di sini kami kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah masyarakat, terus ada juga pihak perbankan, dan juga ada pihak TNI Polri atau kejaksaan juga kadang-kadang. Nah, di mana ketiga faktor eksternal ini terkadang belum memahami terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah. Terus bentuk informasi yang mereka dapat terkadang hanya global saja. Nah, untuk itu permasalahannya kita harus memberikan informasi yang sangat lengkap kepada ketiga unsur eksternal ini dalam rangka melakukan pemanfaatan barang milik daerah. Seperti masyarakat, mereka akan melakukan sewa terhadap aset daerah. Pada perbankan juga pun demikian. Dan terkadang untuk pihak TNI dan Polri, dia akan melakukan pinjam pakai terhadap barang milik daerah. Nah, untuk memberikan atas ketidaktahuan terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah ini oleh pihak eksternal tadi, maka kami selaku Kepala Bidang Aset akan melakukan semacam sosialisasi pemberitahuan terhadap pemanfaatan barang milik daerah, sehingga mereka bisa memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Demikian Pak Supriyadi. Demikian presentasi dari kelompok 3B tentang hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Terima kasih waktunya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.